A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan sejarah kita yang tentu nggak ada lain, nggak ada bukan dari Al-Quranul Karim. Jadi saya mau tegaskan bahwa Al-Quranul Karim sangat cukup untuk membahas sejarah, sangat kuat, sangat susah saya mencari kata-kata itu. Sulit mencari kata-kata yang bisa mencerminkan itu. Beneran sulitnya, Pak. Baru, jadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 misalnya ya. Innamal mu'minun ladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innamal mu'minun ladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dan ayat berikutnya inilah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja innama ya adatul hasanah. Yang lain kagak bakal gitu loh. Hanya saja orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran di hatinya, ada connection gitu loh. Ada resonansi loh gitu loh. Kalau enggak bakal. Kalau enggak bakal. Kalau ternyata kita enggak ada resonansi, enggak ada riak, enggak ada getaran, datar-datar aja gitu. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan iman saya gitu. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terus hatinya tuh datar aja gitu loh. Hati-hati, betulan saya sih bukan cuma gimana, hati-hati, gampang banget orang bang ambing. Ya. Jadi kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, bertambah lagi iman, bertambah lagi. Kalau pagi biasakan, misalnya kalau saya membiasakan ratib al-atas, itu dimulai dengan kalimat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kamu akan lihat gunung itu pecah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau Al-Quran ditaruh di atas gunung, gunung itu pecah berhamburan. Ayo lanjutin pikirannya tuh lanjutin. Jangan diam sampai di situ. Karena ujungnya pasti deh. Kalau ayat-ayat yang begitu, fatilkal amsalu nadribul nas la'allahum yatafakkarun. Supaya kalian berpikir. Artinya ya pikirin ayat itu gitu loh maksudnya. Kalau Quran ditaruh di atas gunung maka gunung pecah. Bagaimana kalau ditaruh di atas lembah? Ya gunung aja pecah apalagi lembah gitu kan. Mungkin lebih hancur, lebih kecil-kecil gitu loh. Lalu bagaimana kalau taruhnya di atas laut? Walau ji'na bimislihi madada. Kering itu laut semua, gitu kan? Kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau ini Quran ini taruh di atas gunung, gunung pecah. Pikirin lagi, kalau di atas lembah, ya lembahnya hancur. Kalau di atas planet, ya planetnya akan bergeser. Akan terjadi benturan yang luar biasa. Kalau di atas matahari, ya redup itu cahayanya. Kalau di atas laut, habis itu lautnya langsung kering.
Kalau sekalipun didatangkan sekali lagi, habis lagi. Sampai 7 kali, habis lagi tetap. Apa kita nggak berpikir dengan kalimat itu? Terus kita abaikan begitu aja. Terus ada di depan rumah, ada di dalam rumah, terus kita cuekin aja begitu. Ya Allah ya Rabb, jangan sekali-kali jangan. Bahasan kita selalu soal sejarah yang saya ambil dari Al-Quran memang lengkap, nggak ada kurangnya, dan nggak bakal ada keraguan. Mana ada kitab yang halaman pertama langsung bilang ini kagak ada salahnya, ini nggak ada bakal yang ragu, gitu kan? Dzalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, berdasarkan dari itulah Bapak Ibu sekalian, kita bingung. Hari ini saya mau bahas tentang pendapat profesor. Kita bingung. Ada orang yang udah banyak baca buku, tapi begitu gitu loh. Ada apa pikirannya? Saya ada dalam sebuah grup, tentu dengan nomor handphone yang berbeda sama sekali, yang baru, dengan nama tentu yang berbeda, yang ada dalam grup-grup yang demikian. Saya tuh heran melihat grup itu membaca gitu ya. Tidak di handphone ini, di handphone yang lain ada 420 grup. Ada sebuah grup yang isinya orang-orang pesantren, nggak habis pikir gitu loh, membabi buta membela orang-orang yang salah seperti ini. Yang penting satu kelompok. Ada apa di pikirannya gitu ya? Paham ya maksud saya? Nggak usah dijelasin ya. Kalau yang ngomong dari kelompoknya pasti benar dan yang lain semua salah, dan nggak boleh didebat, dan nggak boleh dikoreksi. Begitu kita dikoreksi, kita dibilang tolol, dibilang bodoh, dibilang sok tahu, bahkan dibilang khawarij, bahkan dibilang ini orang nih perongrong Pancasila ini orang ini anti NKRI ini orang nih. Saudara, kita berhadapan dengan manusia-manusia zaman sekarang dengan seperti itu gitu loh. Bagaimana coba menghadapinya? Hampir kita putus asa memberikan penjelasan. Ambil contoh. Mari kita lihat satu ayat aja. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah hafal kita semua ayat ini Bapak Ibu sekalian. Udah hafal kita semua. Sungguh telah ada suri tauladan yang terbaik itu Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan ya. Ini khusus ini, direnungin. Nggak tahu kenapa, karena saya begini atau bagaimana saya nggak paham. Coba dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya memahaminya ya, sungguh telah ada pada kalian laqad kana lakum fi Rasulillah. Dalam Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Contoh terbaik, suri toladan yang terbaik. Oke, coba dipahami dulu. Manusia terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Betul apa tidak? Betul. Allah yang bilang nih, beliau ini contoh terbaik gitu ya. Nabi Muhammad adalah manusia terbaik gitu. Nabi Muhammad itu manusia termulia. Bukan cuma manusia, makhluk termulia. Makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Yang nggak diatur, nggak disetir. Memang orang manusia ini nggak ada kata-kata yang pantas untuk bisa mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Dan di mana logikanya? Logikanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu nurun. Allah itu cahaya. Masaluhum, seperti cahayanya itu kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah dan seterusnya. Saya merinding kalau baca ayat itu ya. Jadi Allah itu cahaya, sumber segala sumber cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya di dalam cahaya, cahaya di samping cahaya, dan cahaya itulah energi. Coba dipahami nih ya. Allah adalah sumber segala sumber energi. Energi itu massa dikali percepatan. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi itu Isaac Newton gabung dah semua, Einstein gabung dah semua. Allah sumber segala sumber energi. Allah sumber segala sumber cahaya.
Karenanya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin melihat Allah, Allah bilang gak bakal sanggup. Gak bakal sanggup. Dimensinya itu jauh. Energinya itu na'udzubillah, ya Allah ya Rabb. Tapi kan Nabi Musa, supaya tentram hatiku, kata Nabi Musa, coba lihat aja lah gunung di samping. Lihat, Allah ingin menampilkan dirinya untuk Nabi Musa melihatnya. Apa yang terjadi? Mental Nabi Musa, hancur berkeping-keping gunung Tursina. Allahu Akbar. Gimana nggak dahsyat Allah itu, saudara? Baik, sampai di situ. Maka kata-kata Iqra, makasih ya Pak ya. Kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terima kasih. Karena itu kata-katanya Allah. Karena itu ucapannya Allah. Kalau ucapannya doang, Iqra. Langsung ke atas gunung, karena Allah maha energi, pecah itu gunung. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak juga lautan bakal kering. Merinding kita nih ya, bahasan pagi ini. Saya aja yang ngomong sampai merinding-merinding ya. Tidak satupun makhluk Allah yang sanggup menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena lau anzalna zal Qur'an ala al-jabal dan seterusnya, lau kanal bahru midan dan seterusnya. Ranting-ranting juga nggak akan sanggup menuliskan sekumpulan semua ranting yang ada di muka bumi, kata Allah nggak ada yang sanggup. Tiba-tiba ada seorang makhluk yang sanggup menerima. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Jadi, ya Allah ya Rabbi, betapa dahsyat energi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya. Maka dalam Maulid kita baca anta nurun fauqa nuri, gitu ya. Anta misbahus suduri, anta imamal qiblataini. Aduh Bapak, kalau tahu maknanya ya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau Nabi Muhammad makhluk yang terindah yang pernah Allah ciptakan, maka dia akan menghasilkan generasi yang terindah. Betul apa tidak? Betul? Lah ini ada orang profesor kok dengan gampangnya berkata, habis Nabi Muhammad wafat, langsung itu sahabat pecah kongsi. Loh, yang mana yang pecah kongsi? Sampai-sampai meninggalkan istri dan menantu yang saling berperang. Astagfirullahaladzim. Pak, Bu, ini uswatun hasanah gitu loh. Ini contoh terbaik. Berarti yang ditinggalkan pasti yang terbaik. Yang dihasilkan pasti yang terbaik. Yang dikatakan pasti yang terbaik. Yang dilakukan pasti yang terbaik. Yang disampaikan pasti yang terbaik. Sampai-sampai ulama itu menggariskan, apabila kita tidak setuju aja satu aja pendapat Nabi yang tidak kita setujui, atau satu aja perilaku Nabi yang tidak kita setujui, atau satu aja Nabi kita kritisi, itu batal Islamnya. Karena kita sudah bersumpah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi di tiada selain Allah, dan aku bersaksi, menyaksikan gitu loh. Batal Islamnya. Bu, maaf ya Bu ya, ini saya harus ngomong sesuatu yang sering terlintas. Ada orang bertanya pada saya, coba Nabi bininya satu. Kata-kata itu mampu membatalkan keislaman. Ini contoh terbaik yang Allah berikan. Uswatun hasanah. Kalau kita belum memahami, istighfar saja. Lah ini ada orang ngomong di depan umum. Gimana itu? Istri dan menantu yang ditinggalkan itu kok berperang? Yang dimaksud antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sebenarnya bahasan ini belum sampai, masih jauh. Kalau teman-teman Al-Falah istiqomah terus gitu belum. Cuma saya gregetan, saya maju. Saya udah buka surat An-Naml ini, sejarah Nabi Sulaiman. Karena hari ini catatan saya, sebelum kesini saya ngelihat, hari ini pembentukan agama Yahudi.
Ya, pertemuan kita kan mesti rutin terus. Saya lihat catatan saya hari ini pembentukan agama Yahudi. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis masuk Islam. Ratu Bilqis masuk Islam, kemudian membina ya, sebuah dua kerajaan yang dahsyat ini. Kemudian karena begitu besarnya kekuasaan, membuat orang di bawahnya itu ngiler. Nabi Sulaiman wafat tanpa diketahui hari jam bulan tahunnya, kecuali tongkatnya yang dimakan rayap, anaknya dan ulu balang kalau bilang begitulah, Yerobeam dan Rahibiam kemudian perang memperebutkan harta Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman ya. Karena itu kemudian sampai akhirnya keturunan Yahuda mendominasi dan akhirnya tidak mau ikut lagi aturan Nabi Sulaiman yang Islam itu. Dan seterusnya, harusnya begitu saya cerita dengan detail. Akhirnya terbentuklah agama Yahudi, sebuah aturan keluarga dari anak keempat Nabi Yakub, ya. Judea, ya. Judaism melahirkan Yahudi, ya, Yahuda. Tapi saya gergetan untuk membahas ini karena viral. Takutnya Bapak Ibu di sini nih yakin percaya bahwa Siti Aisyah pernah perang dengan Sayyidina Ali. Siapa yang jujur aja, jujur ya, jujur. Saya pengen tahu. Siapa yang pernah membaca bahwa Siti Aisyah perang sama Sayyidina Ali? Jujur aja. Bapak pernah baca? Belum tahu? Baru tahu sekarang? Bapak tahu ya? Bapak tahu? Bapak pernah belajar belum? Belum? Belum pernah? Bapak belum pernah? Bapak tahu? Udah tahu? Ayo survei, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Bapak tahu? Enggak, sebelahnya saya lupa. Pak, Bapak jawab. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Bapak tahu nggak? Siti Aisyah pernah perang sama Ali. Bapak belum tahu. Antum udah tahu dong? Baca belum? Pak, udah? Belum. Nggak kelihatan tangannya ke belakang ini kali, sini kali. Belum. Nah gitu loh maksudnya gitu loh. Belum, nah gitu maksudnya gitu loh. Belum, baru dengar. Baru dengar. Baru dengar. Belum pernah dengar. Bapak baru dengar nggak? Saya survei, Bapak dengar nggak? Bapak baru nggak? Tidur. Bapak tidur. Udah pernah? Udah pernah? Udah pernah? Iya, perang Jamal. Udah pernah? Pernah baca ya? Udah tahu? Belum? Pernah dengar? Pernah dengar? Bapak pernah dengar? Pernah juga? Pernah dengar? Bapak pernah dengar? Lihat ya. Yang lain belum tahu sama sekali, tetapi satu orang aja udah bilang, iya saya pernah baca, berarti terkontaminasi. Gitu. Makanya saya tanya gitu loh. Tidak pernah terjadi perang itu, Pak. Yang Bapak bilang perang Jamal tadi siapa? Bapak ya. Enggak pernah terjadi, Pak. Kok dengan gampangnya, ini jadi yang Bapak baca sama dengan yang Profesor baca itu loh. Sayyidina Ali perang sama Siti Aisyah, namanya perangnya perang Jamal. Lalu menyudutkan Nabi Muhammad. Ini contoh terbaik, mana mungkin terjadi. Logika kita aja nggak nyampe, nggak mungkin gitu loh. Dan ternyata memang nggak mungkin. Tapi kali ini menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan menimbulkan spekulasi di zamannya, gitu loh. Ditengarai terbunuhnya itu oleh Abdullah bin Abu Bakar, orang yang baru saja diangkat jadi gubernur Mesir, menggantikan Amr bin As yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Lalu diadukan, difitnah, gitu loh. Kejadiannya begitu, sehingga pembunuh Utsman bin Affan harus dicari, harus dituntaskan, harus dibereskan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di zaman itu. Namun karena situasi politik di dalam negeri lagi kacau, lagi chaos, karena ada
Masya Allah ya, kalau Bapak Ibu lengkap membacanya itu mengerikan. Maka untuk meredam itu, ketika para sahabat semuanya sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin, maka akhirnya Sayyidina Ali mengambil kebijakan untuk menenteramkan situasi dalam negeri. Belum mencari khalifah pembunuh Utsman bin Affan yang berlindung di Syam. Dan di Syam itu gubernurnya adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Gitu. Situasi ini sangat chaos, sangat kacau. Nah, akhirnya karena ada hubungan darah, karena Aisyah yang luar biasa, ini menuntut Sayyidina Ali untuk segera mencari dan menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Sayyidina Ali belum sampai ke situ. Kita bersaksi demi Allah, Sayyidina Ali tidak akan pernah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijamin sama Nabi. Rasulullah yang bilang, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Sampai ditegaskan lagi, ditanya, "Berapa tahun ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Salasun, 30." Maka kita tahu sahabat itu periodenya 30. Abu Bakar Siddiq mulai 632 sampai 634, 2 tahun. Umar bin Khattab mulai tahun 634 sampai 644, 10 tahun, 12. Utsman bin Affan 644 sampai 644, 15 tambah 15 berapa tuh? 644 tambah 15 657, 25 ya, 10, 12, 25. Tambah Ali bin Abi Thalib sampai 661, 657, 661. Total 30 tahun. Pas. Jadi memang ini berada dalam jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin Nabi mengatakan demikian kecuali Allah yang firmankan. Allah juga sebenarnya yang jamin. Karena Nabi wa may yantiqu anil hawain huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak bakal ngomong sesuai dengan hawa nafsunya, enggak bakal. Karena itu Nabi mengatakan, atas kamu nih wajib ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi 30 tahun sepeninggalan Nabi, nggak ada generasi terbaik kecuali itu. Ayo, siapa yang bisa bantah kata-kata itu coba? Tidak ada generasi terbaik di muka bumi kecuali generasi sahabat. Iya kan? Ya tentu pasti. Ya pasti sebaik-baik zaman qarni, di zamanku, kata Nabi. Terus ada orang sekarang berkata, inilah kita yang terbaik. Loh, siapa ente? Viral nggak kata-kata itu? Viral. Selain kita ini salah. Viral nggak kata-kata itu? Viral. Nggak baik begitu. Islam di Timur Tengah, itu Islam apa? Inilah yang terbaik. Gak bisa Pak, sahabat terbaik gitu loh. Mana sahabat terbaik antar sahabat perang? Sahabat yang mana yang perang? Mana sahabat yang perang? Menantu sama anak perang. Yang mana? Yang antum maksud Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Salah baca sejarah. Izin Pak, Bapak baca perang Jamal begitu kan ya? Dikatakan demikian. Astaghfirullahaladzim. Mari ya, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu. Yang mulia Sayyidatina Aisyah tinggal di kota Mekah. Ini di Mekah di sini nih Pak ya. Yang mulia Ali bin Abi Thalib, Imam Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu tinggal di kota Madinah di sini. Logikanya, kalau terjadi peperangan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali, siapa yang menyerang? Siti Aisyah. Misalnya, Siti Aisyah akan keluar dari kota Mekah menuju Madinah dan terjadi pertempuran di Madinah. Dan kalau terjadi peperangan Sayyidina Ali yang menyerang, maka Sayyidina Ali
akan berangkat ke Mekah untuk menyerang Aisyah dan peperangan terjadi di Mekah. Ini peperangan tidak terjadi di Mekah dan tidak pula terjadi di Madinah. Di mana? Di Kufah. Di Kufah itu Irak. Jauh, bagian daripada Syam, bagian dari kekuasaan Muawiyah ibn Abi Sufyan di atas. Kenapa di sana? Karena memang yang dicari adalah pembunuh Utsman bin Affan. Siapa yang cari? Siti Aisyah dan orang-orang yang melindungi dan yang pro, istilahnya lah begitu. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Siapa dia? Zubair bin Awam. Perlu mendapat catatan kaki bahwa Zubair bin Awam ini adalah menikah dengan Asma, kakaknya Siti Aisyah. Jadi ini ipar gitu loh. Dan perlu diketahui adalah Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah ini adalah dua yang nggak pernah terpisahkan. Dari zaman Rasulullah, dari zaman muda, dari zaman kecil nggak pernah terpisahkan. Maka wajar kalau berdua ini menjadi penjaga-penjaga Siti Aisyah radhiyallahu anha dan tinggal di Mekah. Sementara sahabat semua tinggal di Madinah, kecuali beberapa orang saja. Maka dua sahabat senior ini yang dijamin masuk surga, 10 dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad adalah pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, keenam Talhah bin Ubaidillah, ketujuh Zubair bin Awam, kedelapan Abdurrahman bin Auf, kesembilan Bilal bin Rabah, dan kesepuluh Abu Dzar Al-Ghifari. Ada juga mengatakan yang lain, yang 10, ada juga yang mengatakan Mus'ab bin Umair. Inilah sahabat-sahabat yang dijamin. Yang nomor 6 dan 7 tak diragukan, yaitu Zubair bin Awam dan Salman dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka ini jalan ke atas untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan. Sayyidina Ali radhiyallahu an itu baru tahu ketika mendengar kabar ada orang yang dari Mekah. Kan dulu kagak ada handphone, Pak. Dulu kagak ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, difoto, dikirim. Li, Aisyah jalan. Gitu. Nih fotonya gitu. Astagfirullahaladzim. Kagak ada. Jadi setelah beberapa lama ada orang dari Mekah melapor ke Madinah. Yang mula Sayyidina Ali itu istri Ummahatul Mukminin Aisyah nggak ada di tempat. Padahal firman Allah apa? Waqarna fi buyutahunna. Jangan keluar rumah istri Nabi. Dijamin oleh Allah. Enggak usah keluar rumah. Maka Siti Aisyah berijtihad. Ini penting, ini urusan. Maka dia keluar rumah. Kenapa Sayyidina Ali langsung meninggalkan kota Madinah yang lagi chaos dan menitipkan Madinah dengan cucu terbaik Hasan dan Hussein? Sayyidina Ali lepaskan kota Madinah lagi kacau ini. Makanya itu dia saya bilang, baca yang lengkap, jangan sedikit-sedikit. Mohon maaf ini ya, mohon maaf banget. Malu banget dengan gelar profesor. Ada orang yang berpendapat demikian, kurang baca banget gitu loh. Khadijah lah dibilang Nasrani. Gimana ceritanya? Begitu kita ngomong, ala bener. Loh, di grup gitu. Bukan begitu, Pak. Ala kamu tahu apa? Ini profesor. Ini, loh. Pokoknya semuanya bener. Pokoknya semuanya bener. Loh kan jelas Islamnya Ali bin Abi Thalib ketika melihat Rasulullah sedang sholat di mana Khadijah menjadi makmum, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Zaid bin Haritsah lagi jadi makmum. Kemudian dia bertanya, Ali kecil ini sedang apa engkau ya Muhammad? Sedang menyembah Allah. Ini kan Bukhari, kenapa nggak pernah lihat itu? Memainkan logikanya. Logikanya minta pendapat sama Bukhairah, yang Nasrani berarti Nasrani. Enggak begitu gitu loh. Khadijah lagi sholat di belakang Nabi. Dan Khadijah adalah manusia pertama yang beriman dengan Rasulullah. Khadijah adalah manusia pertama di muka bumi yang mengucapkan syahadatain. Lah kok tega-teganya mengatakan Khadijah Nasrani? Ini contoh terbaik. Gak mungkin Nabi punya istri ahli kitab yang khalidina fiha. Betul? Gak mungkin saudara. Kok tega banget gitu loh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir, yaitu orang yang ahli kitab dan orang musyrik,
di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Mana mungkin Rasulullah melakukan itu, saudara? Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Disebarluaskan, diundang lagi di mana-mana. Semua terpaku, diam. Apa yang ada di kepala mereka? Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kaum ini, ya Allah, ya Rabbi. Sederhana, cuman baca hadis itu kan Islamnya Siti Khadijah dan anaknya anak Rasulullah, dan kemudian anak angkatnya Zaid bin Harithah, dan Ali kemudian menyatakan keislamannya. Aku mau ikut sholat, aku mau bilang dulu sama orang tuamu, boleh nggak gitu loh. Sayyidina Ali dengan cerdas menjawab, bukankah Allah yang menciptakan aku? Iya. Bukankah Allah ciptakan aku tanpa izin siapapun? Iya. Ya aku mau menyembahnya, nggak usah izin. Dahsyat banget. Anak kecil punya pikiran begitu. Nggak usah izin sama siapa-siapa. Aku mau menyembah Allah yang menciptakan aku tanpa izin siapapun. Suruh wudhu sama Nabi, mandi, wudhu, kemudian salat, maka masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Belum sampai sih ke situ ya. Kita masih jauh sih. Masih Nabi Sulaiman sekarang. Sulaiman kemudian Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang minta fatwa itu ya. Kemudian lahiran Nabi Isa. Nabi Isa juga panjang. Nabi Isa bisa 2-3 kali pembahasan. Setelah Nabi Isa wafat, masa kekosongan, pembentukan agama Nasrani. Terbentuklah agama Kristen di sana ya, tahun 325. Kemudian tahun 441 terbentuklah Protestan ya, kemudian Katolik. Lalu kemudian muncullah agama Islam ya. Astagfirullahaladzim, muncullah Islam yang dimunculkan kembali gitu ya. Yang dimunculkan kembali. Reappeared kata profesor. Reappeared, yang dimunculkan kembali. Masih panjang, cuma saya gergetan bahas ini padahal belum waktunya ya. Jadi jamaah sekalian, kayak begitu tuh sejarah ngejelimetnya gitu loh. Ya baca dulu dari semuanya, baru. Ini satu sumber Pak. Kayak orang buta pegang kuping gajah. Tanya, bagaimana bentuk gajah? Apa jawabannya? Tipis seperti tikar. Dan ngotot gitu. Enggak bisa. Pokoknya tipis. Pak, sebentar. Enggak bisa. Pokoknya tipis. Bukan gitu. Pak, lu gak ngerti apa-apa. Sebentar. Tanya dia orang lain. Ternyata orang buta lagi megang lagi tuh gajah. Ternyata yang dipegang ekornya. Bego lo, tipis, orang kayak ular gajah gitu kan. Gajah tuh kayak ular. Karena yang megang orang buta. Penasaran nih, orang buta yang ketiga pegang lagi. Gue mesti raba nih. Lo nggak jelas lo dua-duanya. Dia raba semua. Begitu balik, lo bego. Gajah tuh kayak tembok. Jadi pegang perutnya semua, bagaimana? Bertembok, bergerigi. Akhirnya ngotot tuh bertiga. Ya kayak begitulah kurang lebih sekarang. Baca semuanya Pak, maka Anda akan clear sekali. Itu sebabnya saya bikin buku tuh biar clear. Baca itu gitu loh. Baca jilid 1, jilid 2, jilid 3, dah kelar dah. Beneran serius. Saya resumekan seluruh hidup untuk nulis itu kok. Ya saya wakafkan otak pikiran semua dengan membaca sejarah dan menuangkannya dalam bentuk yang lebih sederhana dari 100-an kitab gitu loh. Jadi lebih daripada 100 kitab sejarah yang saya baca. Jadi jamaah sekalian, sangat aneh. Lanjut ya, tentang perang itu. Jadi Sayyidina Ali menyusul ketika mendengar kabar ya. Astaghfirullahaladzim. Kalau saya tidak salah yang membawa kabar itu adalah anak Zaid bin Harithah gitu. Abdullah bin Zaid gitu ya. Dia membawa kabar dari Mekah, Siti Aisyah telah berangkat ke Kufah. Sayyidina Ali langsung meninggalkan Madinah yang lagi chaos seperti itu, berangkat menuju Kufah. Kenapa? Pertanyaannya begitu. Kenapa? Ini kisah yang sangat mengharukan sebenarnya. Suatu ketika di suatu malam Nabi terlihat bersedih sekali. Kekasih Allah ini bersedih. Dengarnya aja kita sedih Pak, ya Allah ya Rabb.
Rasulullah memanggil Ali. Karena cuma tetanggaan, cuma beda pintu dan jendela doang, maka Ali menghampiri, "Ya Rasulullah, ada apa?" Ini percakapan berdua ini, ya, percakapan berdua. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menuliskan dengan indah sekali pesan Nabi kepada Ali dalam bukunya, ya. Khusus itu semua hadis-hadis yang disampaikan hanya 4 mata antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Apa yang dikatakan di hadis itu, salah satunya yang saya sampaikan adalah, "Wahai Ali," ini dengan wajah sedih Rasulullah berkata, "Wahai Ali, maukah kau berjanji padaku?" "Mau ya Rasulullah." "Janji apa ya Rasulullah?" "Pasti mau." Apa kata Nabi? "Kembalikan istriku ke Mekah saat fitnah menderanya." Gemeter Sayyidina Ali gitu loh, kok saya yang ditugaskan gitu loh. Kok saya yang ditugaskan, emang siapa saya gitu kan. Tolong kembalikan istriku. Jadi Rasulullah tahu gitu loh apa yang akan terjadi nanti gitu. Dengan wahyu tentu yang diwahyukan. Sampai gemeteran itu Sayyidina Ali menerima amanah itu. Kembalikan istriku ke Mekah. Siapa yang culik? Mungkin gambarannya begitu kan, karena nggak tahu kan ada apa ini kok Nabi sampai pesan kayak begitu gitu loh sama Sayyidina Ali, ada apa gitu loh. Ternyata itu yang terjadi, maka Sayyidina Ali nggak akan pernah melupakan peristiwa dipanggilnya. Jazakallah, terima kasih. Sayyidina Ali nggak akan pernah melupakan dipanggilnya beliau oleh Nabi di kamar untuk berjanji. Nanti ada chaos, nanti ada peristiwa politik sangat penuh fitnah. Tolong selamatkan istriku, kata Nabi Muhammad. Balikin dia ke Mekah. Ini perintah, ini amanah gitu loh. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Maka Sayyidina Ali memacu kudanya sendiri gitu loh. Sendiri dia pacu kudanya sekencang-kencangnya menuju Kufah. Dan benar, ternyata Siti Aisyah diserang oleh pasukan Abdullah bin Saba. Dia Yahudi. Dia Yahudi tulen. Yang pernah Nabi usir dari kota Madinah dan gak boleh kembali. Karena selalu menimbulkan kerusuhan. Namanya Abdullah bin Saba. Dia lagi menyerang Aisyah. Dia lagi siap-siap membunuh Aisyah. Coba. Fitnah itu kejam sekali. Yang difitnah Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah. Gak mungkin Nabi meninggalkan generasi yang demikian. Kenapa? Karena Quran yang menjamin laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah gitu loh. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Sayyidina Ali kemudian memukul mundur itu loh Abdullah bin Saba dan pasukannya dan membunuh puluhan orang dengan sendiri. Sayyidina Ali itu dahsyat, Saifullah itu ya. Ya. Sayyidina Ali itu sekali ya, itu ya dalam sejarah dicatat itu Sayyidina Ali dengan Khalid bin Walid itu kalau berperang sampai 8 kali ganti pedang gitu loh. Udah tumpul, ambil lagi tumpul, ambil lagi tumpul, ambil lagi. Betapa dahsyatnya ya. Pedang di tangan Ali bin Abi Thalib. Maka begitu dahsyatnya Sayyidina Ali. Dan kemudian beliau memukul unta Siti Aisyah supaya terjatuh. Karena Siti Aisyah juga memicu dengan kerasnya peperangan itu. Maka kemudian ketika jatuh, Siti Aisyah dibawa ke tenda. Dan di tenda itu disampaikan, "Ya Ummahatul Mukminin," kata Sayyidina Ali. "Wahai ibuku, wahai ibu ini orang beriman. Aku telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkanmu dan membawamu pulang ke Mekah ketika sedang fitnah sedang melandamu." Lah kok orang sekarang tega banget, baru baca separuh dengan mengatakan Sayyidina Ali menyerang Aisyah, Aisyah menyerang Ali. Kok tega banget gitu loh. Apa yang dibaca sih?
Dan diundang pula kemana-mana gitu loh. Itu yang saya takutkan. Fitnah di akhir zaman ini itu yang saya ngeri itu gitu loh. Lah kok baru baca sedikit aja kok langsung menyampaikan. Baca yang utuh dulu, yang lengkap. Ya. Itulah yang terjadi sesungguhnya. Dengan dalil akli dan nakli yang kita konekkan gitu loh. Dengan Rasulullah meninggalkan generasi terbaik. Dengan dalil yang sahih. Akhirnya Sayyidina Ali sendiri mengamalkan, menjalankan amanahnya. Beliau menuntun unta Siti Aisyah dari Kufah ke Mekah. Coba kok begitu jahat, menyatakan perang lah, apalah. Ya, Allahu Akbar. Maafkan kalau saya sedikit emosional. Karena pengen ngomong di mana orang itu ngomong gitu loh. Supaya jamaah itu tolong disebarluaskan ini seluas-luasnya sebagai wujud pertanggungjawaban. Kita tanggung jawab kepada Allah. Saya baca lengkap dan bertanggung jawab untuk menyampaikan ke umat. Gitu loh. Jangan sekali-kali kita ya gampang aja menerima seperti itu gitu loh. Maksa Khadijah Kristen. Masa dalam Ka'bah ada Bunda Maria, ada salib, ada Yesus. Yang benar aja gitu loh ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, bacalah sejarah. Harus haus dengan sejarah. Quran tinggal kita buka di rumah. Kalau nggak paham ini, ketik tafsir web. Semua keluar maknanya, tafsirnya. Makanya tuh Allah sampaikan Iqra ayat pertama tuh baca gitu loh. Jangan diam, baca. Baca. Anak sekarang baca enggak, TikTokan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kiranya ini saya menunaikan kewajiban untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Tidak ada maksud apapun kecuali maksud untuk meluruskan kembali. Ya, itu sebabnya buku saya yang kedua judulnya Meluruskan Sejarah. Gitu loh. Karena apa? Karena sumber sejarah yang beredar itu senokur-keronya. Padahal kitab At-Tabari itu dahsyat banget cerita tarikhnya itu ya. Padahal Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dahsyat sekali. Mau sifat apa mau kita baca, semua lengkap. Saya mau baca khusus tentang fisik Nabi, ada kitabnya. Namanya kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah yang susun Imam Tirmizi. Saya mau baca khusus tentang apa? Tentang peperangan aja, ada bukunya khusus ya tentang Profesor Fazil Ahmad. Silahkan begitu. Akhir kalam masih ada 5 menit 10 menit sebelum syuruk. Kalau mau yang ditanyakan tafadhal silahkan. Silakan. Nah. Oh, apa moto itu? Saya kemarin di TV One nggak lihat. Ada seorang, saya harus menyembunyikan kotak dan kampusnya ya. Dia mendapat pelecehan seksual dari dosennya. Dan dia mengadu ke jurusan. Jurusan itu berkata, wah cuma dicium doang kok gitu. Lagi bimbingan skripsi. Demi untuk menjaga nama baik kampus itu. Karena ini kampus negeri loh. Dan salah satu kampus terbesar loh di Indonesia. Yang gak usah disebut lah kotanya, kalau kota ketahuan ntar. Maka ini dibuatlah
dipercepat. Sebenarnya ada undang-undang PKS kan, penanggulangan kekerasan seksual kan. Maka dibuatlah permen dulu. Permendiknas Ristek nomor 30. Isinya mengerikan. Isinya sangat fatal. Maka kemarin saya diminta oleh para teman-teman alim ulama untuk kita harus lawan ini. Isinya Bapak mau bacain ya. Biar ngerinya tuh nauzubillah min zalik, ngerinya ya, sadis isinya. Pasal 5 yang terutama itu ya, menyampaikannya ya. Lihat ya Pak ya. Mengambil, mulai dari F aja deh. Mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau rekaman audio visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korbannya setuju, boleh. Kan aneh. Kalau wanitanya dalam kondisi mabuk, berarti kan dia nggak tahu. Kalau wanitanya dalam kondisi pengaruh obat, dia nggak tahu. Kalau pengaruh obat yang dimasukin supaya dia terangsang, nggak tahu. Atau dia berada dalam tekanan, nggak tahu. Jadi nggak bisa nuntut. Ini menginjak-injak Undang-Undang Nomor 32 ITE. Undang-Undang ITE 9 tahun loh di penjara kalau menebarkan itu hubungan. Ya. Parah ini. Mengunggah, mengupload ya. Foto tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korban setuju, boleh. Kan aneh peraturan begini. Ini yang lebih aneh lagi ada lagi Pak. Bacanya juga geli kita. Bacanya aja kita, lah. Huruf L. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Jadi kalau disetujui sama korban, nggak apa-apa. Bapak bayangkan, dia lagi berduaan di kampus antara dosen dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa, dia melakukan itu semua. Memegang, meraba, semua, mencium, semua, menggesek, semuanya kemudian. Semuanya dibaca. Lalu kemudian ketahuan sama petugas kampus. Ngapain kamu? Jangan macam-macam ya. Ini dengan persetujuan. Nih pasal 5 baca. Hancur nggak? Nggak mikir ke situ gitu loh. Yang bikin undang-undang nggak mikir ke situ. Pasal 5 mengatakan tanpa persetujuan korban. Korban ini bilang, saya setuju mau apa? Ini kan legalisasi namanya. Nah itu yang lagi kita perjuangkan. Hapus 3 kata itu. Lagi kita mainkan hashtag hapus 3 kata. Itu gitu loh, hapus 3 kata. Itu kita lagi mainkan. Masa kan ada jutaan kata di situ, ada ratusan ribu kata. Kita nggak lalu, kita bagus. Saya udah baca dari A sampai Z, dari pasal 1 sampai selesai semua saya udah baca semua. Nggak ada masalah, bagus. Cuman itu doang. Itu mesti dihapus. Ini untuk melindungi wanita. Kan wanita selalu dalam korban yang kelemahan gitu loh. Nggak ada laki-laki diperkosa, nggak ada. Mana ada laki-laki diperkosa? Laki-laki diperkosa berarti bangun, berarti kepengen gitu aja. Betul apa enggak? Hah? Nggak masuk akal. Kalau laki diperkosa pasti nggak bangun kan? Ciut. Nggak mungkin. Jadi ini korbannya pasti wanita. Karena laki-laki yang bernafsu. Dan ketika dia dikasih bubuk, dia jadi terangsang. Dikasih obat, dia jadi tidur. Seminggu kemudian dia baru sadar, dia nyesel. Mengadu, nggak bisa. Kenapa? Kan dulu lo setuju. Padahal dalam pengaruh obat. Padahal nggak. Ini pemerintah bagaimana sih kalau ini sampai lolos? Dan Muhammadiyah menolak. Matlaul Anwar udah resmi loh. Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Wahdah Islamiyah, Forum Kerjasama Badan Pesantren se-Indonesia. Wah semua menolak. Semua menolak. MUI telah menyatakan menolak dan meminta revisi menghapus 3 kata itu.
yang saya populerkan semalam di TV One secara langsung itu, hapus 3 kata itu. Nggak usah ditulis tanpa persetujuan korban, nggak usah ditulis. Pokoknya ini asusila, gitu loh. Tujuan pendidikan diinjak-injak. Undang-undang nomor berapa tuh? Nomor 20 ya. Ya. Apa tujuan pendidikan nasional? Menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak. Apakah itu mencerminkan ketakwaan? Berhubungan tanpa ikatan pernikahan? Nggak bisa, ini menginjak-injak peraturan Diknas, menginjak-injak undang-undang pendidikan, menginjak-injak undang-undang ITE. Ini apa-apaan ini menteri gitu loh, permen bikin permen begitu loh. Baca atau kagak begitu loh. Saya sih nggak mungkin. Ini kecolongan kalau saya bilang sih. Nggak mungkin di bumi Indonesia ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali seperti ini terjadi, nggak mungkin. Ya, sama tidak mungkinnya terjadi legalisasi pernikahan sejenis yang pernah menjadi heboh pada waktu itu. Dukung kita, Pak. Kita lagi berjuang. Ya, saya lagi menggalang kekuatan untuk menolak Permendiknas itu. Ya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau kita diem aja, nggak mau tahu aja. Aduh, jangan dong. Kita lagi berperang nih, berperang untuk menyelamatkan generasi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Setahu saya didukung sama Menteri Agama ya. Baca dulu lah, baru main dukung-dukung lah. Dan Muhammadiyah menolak, Al-Irsyad menolak, cuma NU belum menolak ini. Kalau NU nolak selesai barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau melihat rentetan apa yang Ustaz sampaikan baik sejarah Aisyah dengan Ali dan yang tadi dibawa ke fenomena sekarang di Republik ini, memang saya pribadi melihat bahwa bukan tujuan untuk memperbaiki umat dan bangsa ini, tetapi ingin merusak tatanan sosial yang sudah terbentuk sedemikian rupa berdasarkan agama kita. Muncul gerakan-gerakan yang merusak akidah. Salah satu contoh yang Ustaz sampaikan. Nah, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan untuk menghadapi ini semua? Karena di tengah-tengah masyarakat kita ini sudah nampak jelas musuh-musuh kita hadapi sekarang ini. Terima kasih. Peduli, Pak. Minimal itu peduli. Kita mungkin dibully, lo siapa? Nggak ngaruh lo. Lo demo sampai berjilid-jilid, sampai jutaan juga kagak ngaruh. Digituin kita. Tetap gue yang menang, tetap gue yang pegang kuasa. Silahkan lo. Lo nggak ngepek, apalagi cuma di sosial media. Ini orang yang ngomong begini, udah pasti IQ-nya itu betul-betul rendah sekali. Burung emprit itu cuma meludah untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Nggak bakal padam. Disiram air juga nggak bakal padam. Disiram gajah juga nggak bakal padam. Wah, tingginya 40 hasta kok. Lebih tinggi daripada masjid ini. Untuk membakar tubuh Ibrahim. 40 hari lagi. Burung emprit itu cuman begitu doang, gak bakal padam. Tapi ketika ditanya, apa burung emprit dibully lah kalau kita bilang, ngapain begitu? Mati juga kagak tuh api. Heh, ini bukan urusan mati apa tidak. Ini urusan saya berada di pihak mana. Gitu, Pak. Emang kita ngarepin menang? Kagak, kita mau nunjukin sama Allah kita berada di pihak itu gitu loh. Si emprit memang bisa mematikan api itu, kagak, cuma dia harus tunjukkan di depan Allah dia di pihak Nabi Ibrahim gitu loh, Pak.
Jadi salah kalau kita berjuang untuk si A menang, si B menang. Pantes begini gitu. Kenapa? Salah arah gitu loh. Dari dulu kita nggak kepengen begini-begini. Karena itu yang kita gaungkan pada waktu itu 2019 ganti presiden gitu kan. Mau siapa kek? Bodoh yang penting ganti gitu kan. Bukan si A si B kan. Karena kita lihat utang makin tinggi gitu doang pada waktu itu. Kita lihat petani susah begitu doang. Akhirnya kita bikin begitu sebagai kepedulian. Anda di pihak mana? Burung emprit itu dia menunjukkan bahwa dia di pihak Ibrahim, itu aja. Nah sekarang Bapak juga demikian. Ngapain lo dia mau berjilid-jilid? Nggak ngepek. Ini bukan soal ngepek apa nggak ngepek. Ini ada di pihak mana gitu loh. Ini di pihak ulama gitu aja kalau saya sih. Bukan mau menang mau kalah. Menang nggak pernah berarti mulia, kalah pun nggak pernah berarti hina. Tapi kalau curang itu pasti celaka. Kalau jujur itu pasti bahagia gitu aja kalau saya sih Pak. Nggak neko-neko, nggak repot-repot gitu loh. Jadi bagaimana? Ya berpihaklah kepada umat kalau saya. Umat jangan dibodoh-bodohin dengan sejarah separuh. Khadijah lah Kristen kan separuh itu. Ali lah perang sama Aisyah, separuh itu namanya. Ya, utuhlah. Nah itu kalau saya berpihak pada itu. Dan saya akan menyampaikan terus. Sebodoh ada orang nggak suka. Walau karihal kafirun, pasti emang nggak disukai. Pasti dibully. Walau karihal kafirun, pasti dibully. Pasti nggak disukai. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih walau karihal kafirun. Orang kafir nggak bakal suka. Ntar dibully lo, biarin. Ntar disakitin lo, biarin. Ntar ditangkap lo, biarin. Emang nggak bakal disukai. Ntar susah lo bisnisnya. Sebodoh, preketek, emang gue pikirin. Gitu aja. Karena Allah yang menjamin rezeki, Allah yang menjamin keselamatan. Dah gitu aja. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan jawaban ini mencerahkan kita dan kelihatannya udah tinggi matahari nih. Kita salat syuruk ya, udah ya. Udah masuk belum? Udah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami. Woi, udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.